Baik, kita lanjutkan latihan dasar persamaan akuntansi. Bisa terlihat di layar kalian? Sudah bisa terlihat? Belum. Belum, Pak. Belum, Pak. Sudah. Sudah. Oke, sudah. Sudah. GS Channel, Revolusi Belajar Tanpa Batas. Kali ini kakak akan mencoba menjelaskan mengenai latihan soal ya teman-teman ya, mengenai persamaan dasar akuntansi. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan di sini berbicara tentang persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi itu suatu rumusan dasar tentang akuntansi ya teman-teman ya, dirumuskan sebagai berikut. Jadi ini adalah rumus untuk dasar persamaan akuntansi. Nah ini rumusnya yang pertama adalah harta sama dengan utang ditambah modal. Nah di sini harta termasuk akun aktiva dan akun pasiva adalah utang plus modal sendiri. Akun harta itu apa aja? Akun harta itu banyak, misalnya ada kas, perlengkapan, sama peralatan gitu. Nah kemudian di sisi kanan itu ada utang plus modal. Nah rumus dasar ini teman-teman harus ingat selalu. Oke teman-teman, kita lanjut saja ke dalam pembahasan persamaan dasar akuntansi. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini, ini adalah tabel untuk mengerjakan persamaan dasar akuntansinya. Ya, jadi sebaiknya kita buat ini ya. Kita buat tabel seperti ini supaya memudahkan nanti. Nah, di sini yang teman-teman bisa perhatikan, itu ruas sebelah kiri itu ada harta, kemudian ruas sebelah kanan itu ada utang dan modal. Ingat, tadi rumus dasarnya adalah harta sama dengan utang plus modal. Nah, di sini ada sebuah data. Ini adalah data mengenai perusahaan jasa yaitu bengkel ya teman-teman ya. Bengkel Hore. Nah, di dalam bengkel Hore di sini ada datanya. Data yang pertama. Nah, ini katakan aja satu adalah tanggal ya teman-teman ya. Tanggal 1 ini ada transaksi seperti ini teman-teman. Adrian menyetorkan. Yang apa, matikan mikrofonnya yang lain. Adrian menyerahkan uang tunai 20 juta sebagai modal. Itu bagaimana penulisannya? Itu bagaimana penulisannya? Di tanggal 1, di bagian aktiva apa yang bertambah atau apa yang berkurang? Menyerahkan uang tunai. Kas. Kas bertambah 20 juta. 20 juta. Di bagian pasiva? Modal. Modal usaha. Oke. Uang tunai senilai 20 juta sebagai modal untuk modal awal perusahaannya. Berarti 20 juta di sini adalah apa teman-teman? 20 juta ketika Adrian itu menyetorkan ke perusahaannya, berarti perusahaannya akan menambah yang namanya kas ya teman-teman ya. Kasnya bertambah, kemudian apalagi teman-teman, iya modalnya juga bertambah gitu ya teman-teman ya. Baik, berarti nanti di sini pada tanggal 1 silakan ditulis tanggal 1, kemudian yang bertambah adalah kasnya gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang bertambah adalah modal usahanya di sini teman-teman. Oke. Oke, sekarang yang transaksi tanggal 2 nih teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan. Di
dibeli peralatan bengkel dari CV Jujur sebesar 5 juta dan baru dibayar 2 juta. Sisanya dibayar kemudian. Itu apa? Peralatan bertambah, utang, Utang, utang. Ini kita beli loh, bukan kita menjual. ya, berarti Berarti peralatan bertambah, peralatan bertambah. Oke, berapa? Bertambah berapa? Nilainya berapa? 5 juta. 5 juta. Oke, di peralatan bertambah 5 juta. ini buram. Buram. Apalagi? Di sisi aktiva apa lagi? Kalau peralatan sudah bertambah, apa lagi? Utang 2 juta. Ini dibeli peralatan. Oke, sabar. Kita dapat alat peralatan itu harga 5 juta. Kita tulis di peralatan itu 5 juta ya. Oke. Ya, Kas kita berubah tidak? kas berubah karena Jadi apa? berkurang, kas Kurang berkurang. berapa? 5 juta. 2 juta. 2 juta. 2 juta. Oke. Di sisi utang atau modal kita bertambah atau berkurang? Bertambah di utang. Utang bertambah. Bertambah berapa? Bertambah. Utang bertambah. 3 juta. 3 juta. Juta. Modal kita bertambah atau berkurang? Berkurang. Berkurang berapa? Berkurang 5 juta. 5 juta? 3 juta. 2 juta. Modal berkurang berapa? 2 juta. Oke, 2 kita juta. Peralatan bengkel dari CV Jujur nilainya adalah juta. Berarti di sini bengkel lagi baru kan gitu ya, maka utangnya bertambah. Nah, teman-teman bisa langsung saja masuk juta. betul, peralatan Kemudian tambah 5 juta. Kas kita berkurang 2 juta. Kalau tanda kurung itu artinya minus. utangnya itu Atau bertambah kurang. nilainya Utang kita bertambah tanggal 2 3 juta. itu Oke. 20 itu dikurangi karena tanggal 2 kasnya itu berkurang gitu ya teman-teman ya, dikasih tanda kurung itu tandanya adalah berkurang. Juta. Oh iya, nah ini berarti saldo pada tanggal 2 juta. Kemudian modal usahanya itu nilainya masih tetap yaitu senilai 20 juta gitu. Oke, sekarang transaksi pada tanggal 3 nih teman-teman. Oh, dia sistemnya nanti Transaksi dijumlahkan pada satu kali di bawah, bukan kayak teman-teman tadi bisa yang perhatikan di satu persatu. sini. Itu yang tadi yang tadi itu kan pakai Tuan Excel, jadi dia Samudra otomatis yaitu senilai totalnya berapa? berubah di bawah. Senilai Ini yang 6 manual. juta atas jasa penyelesaian servis. Nah, diterima uang tunai dari Tuan Samudra 6 juta atas jasa penyelesaian servis mobil. Itu yang berubah apa di harta kita? Kas. Kas berkurang atau bertambah? Bertambah. Bertambah. Di sisi pasifa, utang atau modal kita berkurang atau bertambah? Modal bertambah. Modal bertambah. Kita lihat. Mobil. Nah. Oke, berarti Nah, iklan dulu ya. Perjalanan monumental Ini terbentang Asa, di hadapan Bebek. mereka. Tadi yang bilang bebek. Pikir wewe gua. Dua ke Ya. benua berikutnya. Kalau bebek Meskipun tidak bisa terbang dalam ketinggian yang lebih dari oke, berarti meter. di sini yang namanya perusahaan bengkel Hore itu telah menerima uang dari pelanggan nih teman-teman. Sebagai apa? Sebagai yang namanya pendapatan gitu ya. Pendapatan berarti di sini itu bertambah ya teman-teman. Pendapatannya bertambah. Kemudian apalagi yang bertambah? Yang bertambah adalah iya, karena
bengkel Hore ini menerima uang 6 juta, berarti di sini kasnya itu bertambah gitu ya. Oke. Berarti nanti ditulis di dalam persamaan dasar akuntansi pada tanggal 3 itu kasnya bertambah, nilainya adalah 6 juta. Kemudian sama pendapatan. Nah, pendapatan ini akun pasifa ya teman-teman ya. Nah, kalau di sini berarti nanti masuknya pendapatan masuknya ke dalam modal. Nilainya 6 juta gitu ya teman-teman ya. Oke, di sini nanti ditulis keterangannya nih. Keterangannya adalah pendapatan jasa itu. Oke, sama kayak transaksi tanggal 2. Pada saat transaksi tanggal 3, kita harus mengetahui saldonya nih, teman-teman. Saldonya berarti 18 juta ini saldo akhir tanggal 2 ditambah transaksi pada tanggal 3. Kasnya 6 juta. Maka 18 juta ditambah 6 juta itu nilainya adalah 24 juta gitu ya. Nah, bengkelnya kosong, pendapatan masih kosong. Kemudian nah, peralatannya juga masih sama, nilainya adalah 5 juta. Kemudian utang usahanya masih sama, yaitu nilainya adalah 3 juta. Kemudian modal usaha ditambahkan antara saldo tanggal 2 ditambah dengan saldo pada saat transaksi tanggal 3 gitu ya teman-teman ya. Nilainya berapa? Nilainya adalah 26 juta gitu. Oke, kita lanjutkan saja transaksi pada tanggal 4. Nah, tanggal 4 itu ada transaksi seperti ini teman-teman. Dibayar utang kepada CV Jujur itu senilai 2 juta ya teman-teman ya. Nah, Kalau ini bagaimana? Mohon maaf, Bapak, di layar ini ada blur. Yang lain yang layarnya tidak blur bagaimana? Kas berkurang, utang berkurang. Oke. maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah bahwa dari Hore ini membayar utang kembali gitu ya. Nilainya 2 juta. Gitu. Meskipun sini ada data bahwa bengkel Hore itu punya utang 3 juta. Namun tanggal 4 itu baru membayar nilainya 2 juta. Nah, kalau membayar utang berarti di sini adalah kasnya berkurang, gitu ya. Selain itu, maka utangnya juga akan berkurang, gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita tulis saja ke dalam persamaan dasar akuntansinya pada tanggal 4 ini ya, teman-teman ya. Oke. Nah, kasnya berkurang nilainya berapa, teman-teman? Nilainya adalah 2 juta, maka teman-teman harus berikan tanda kurung. Kemudian selanjutnya utang usahanya juga berkurang, yaitu nilainya adalah 2 juta gitu ya. Kemudian kita berikan keterangannya di sini adalah pembayaran utang ke CV Jujur gitu ya. Oke, sama seperti transaksi sebelumnya, kita akan mengetahui saldo di transaksi tanggal 4. Nah, coba dari kasnya. Kasnya itu di sini pada tanggal 3 itu 24 juta, kemudian tanggal 4 itu berkurang nilainya 2 juta, maka hasilnya adalah 22 juta gitu ya. Kemudian peralatannya masih sama, yaitu nilainya adalah 5 juta. Kemudian utangnya, nah utangnya berkurang di sini nilainya 2 juta, 3 juta dikurangi 2 juta, maka bengkel Hore punya utang pada tanggal 4 itu masih punya utang 1 juta gitu ya. Kemudian modalnya masih tetap, yaitu nilainya adalah 26 juta gitu. Kemudian transaksi pada tanggal 5 nih teman-teman, dibayar gaji karyawan. Nah, kalau bayar gaji karyawan bagaimana? Kas berkurang. Setelah itu
Setelah itu modal berkurang. Oke. Berkurang. Besar 1.200.000. Berarti di sini kalau membayar gaji karyawan, yaitu berarti kasnya akan berkurang. Selain kas itu berkurang, maka transaksi pada tanggal 5 itu berarti modal usahanya akan berkurang. Ya, kita masukkan saja ke dalam Tolong matikan dasar mikrofonnya. akuntansinya. Di sini berarti transaksi tanggal 5 gitu ya tentunya. Kasnya itu berkurang, nilainya adalah 1.200.000. Kemudian modal usahanya juga berkurang, nilainya adalah 1.200.000. Kemudian di sini diberikan keterangan yaitu beban gaji ya teman-teman ya. Kita jumlahkan dahulu supaya mengetahui saldo pada tanggal 5 ini 22 juta dikurangi 1.200.000 itu nilainya adalah 20.800.000 rupiah. Kemudian peralatannya juga sama yaitu nilainya adalah 5 juta. Kemudian utang usahanya juga sama, nilainya adalah 1 juta. Kemudian modal usahanya kita jumlahkan untuk mengetahui saldonya 26 juta dikurangi 1.200.000 itu nilainya adalah 24.800.000 rupiah. Bersama kita selanjutnya transaksi tanggal 6 teman-teman. Dibayar beban listrik kantor. Kalau ini bagaimana? Terang, Pak. Tidak jelas? Ya, Pak. Ya. Itu layar ada blur. Yang lain bagaimana ini? Kas berkurang. Kas berkurang, apalagi? Modal berkurang. Modal berkurang. 10.000 rupiah. Nah ini sama. Coba kita lihat. 10.800.000. Mikrofon kalian, saya dengar. Kemudian peralatannya juga sama, nilainya adalah 5 juta sama dengan tanggal-tanggal sebelumnya. Kemudian tanggal-tanggal sebelumnya, kemudian utang kurangi 8 pribadi. Oke. Pemilik mengambil uang kas perusahaan untuk keperluan pribadi. Ini istilahnya apa kalau di akuntansi? Price. Price. Jadi, yaitu nilainya adalah 2. Siapa yang berkurang kalau di sini? Kas. Kas berkurang, modal juga berkurang. Juta 70.000 rupiah gitu. Saldo kas kemudian peralatannya Matikan mikrofonnya kalau sudah selesai menjawab. kemudian utang usahanya pada tanggal 7 juga sama. Kemudian modal usahanya dikurangi 24.720 dikurangi 2.500.000 itu nilainya adalah 24.470.000 rupiah. Selanjutnya transaksi pada tanggal 8. Pembelian perlengkapan bengkel yaitu nilainya 200. Kalau ini bagaimana?
Kalau ini bagaimana? Blur, Bapak. Oke, sabar. Kita tunggu. Kas berkurang, perlengkapan bertambah. Oke, coba kita lihat. Pada tanggal 8. Ini tanggal 7 itu 20.475.000. Karena di sisi pasifan tidak ada perubahan ya. Rupiah. Rupiah. Kemudian transaksi pada tanggal 9 nih teman-teman. Telah diselesaikan pekerjaan servis mobil senilai 3 juta akan dibayarkan. Nah, telah diselesaikan pekerjaan servis mobil senilai 3 juta rupiah dan akan dibayarkan bulan depan. Kalau dibayarkan bulan depan artinya apa? Piutang. Piutang. Utang. Ya, oke, sehingga yang bertambah di Utang kamu. piutang bertambah atau tidak? Piutang bertambah. Nah, di sisi pasifa bagaimana? Berkurang. Di sisi pasifa ada perubahan? Jadi pasif ada perubahan. Ada perubahan tidak di sisi pasifa? Ada. Di mana? Modal. Di Modal. Modal. Oke, coba kita lihat. Bulan depan. Jadi duitnya piutangnya akan bertambah gitu ya. Sebagai piutang gitu ya. Dalam persamaan dasar akuntansi pada tanggal 9 Modal kita bertambah. itu yang pertama adalah piutang. Piutang juga Supaya dia tetap seimbang kiri dan kanan gitu. Nah, jumlahkan saja saldonya. Di sini nilainya 3. Maksudnya kita punya uang, kita punya modal, tapi ada di pihak lain begitu. Di sisi harta kita memang belum ada di kita, jadi kita hitung itu sebagai piutang, tapi di modal kita sudah ada. Tinggal kita tagih saja atau sesuai dengan kesepakatan pembayaran bulan depan. 2 juta, kemudian perlengkapannya juga sama. Oke. Tanggal 10 itu ada penyusutan peralatan. Kalian mengerti konsep penyusutan tidak? Penyusutannya Pernah melihat menyusut, sesuatu yang menyusut pernah? Pernah. Apa contohnya? Contohnya seperti kapur barus yang menyusut. Oke, kapur barus menyusut. Tapi kapur barus itu lebih ke arah memuai ya, dari padat menjadi gas. Iya. Pernah jemur daging jadi dendeng begitu? Pernah? Pernah. TI. Awalnya dia kan besar kan, lebih volumenya lebih banyak kan. Lama-kelamaan setelah dijemur itu atau diasapi kan, air dalam daging tersebut akan menguap sehingga dagingnya menjadi lebih kecil. Contohnya kita 2 kilo daging, kalau didendeng itu bisa jadi 1,3 kilo saja atau bisa jadi 1 kilo saja. Karena air dalam daging tersebut akan menguap atau menetes itu sehingga daging tersebut kadang-kadang menyusut. Atau contohnya kakek-kakek nenek-nenek kita yang dulu waktu muda badannya bagus, fisiknya tegap, ototnya keras, tapi lama-kelamaan ketika menua, lama-kelamaan akan menjadi keriput dan kurus kan? Ya. Nah, itu namanya itu masa ototnya menyusut. Nah, penyusutan itu seperti itu contohnya. Alat-alat kita misalnya, kita beli parang 10 tahun lalu, harganya 100.000, tapi sekarang mungkin harganya sudah tidak 100.000 lagi, bisa lebih kecil, bahkan sudah tidak berharga lagi, meskipun dia masih bernilai begitu. Karena apa? Sudah kita pakai. Kalian beli baju
baru beli dari toko, 1 menit kemudian kalian jual, bukan harga di toko lagi, pasti harganya sudah lebih rendah. Itu namanya penyusutan, karena sudah ada pengurangan nilai gunanya, sudah ada konsumsi yang kita lakukan. Konsumsi itu kan menghabiskan nilai guna. Sehingga itu yang namanya konsep penyusutan. Penyusutan itu adalah sesuatu yang berkurang nilainya karena sudah digunakan. Alat-alat kita kan begitu. Kalau perlengkapan kan habis pakai. Kertas di print sudah tidak bisa dipakai print lagi. Tapi kalau alat bisa dipakai berulang-ulang. Jadi contohnya beli mesin fotokopi ya. Pertama 7 juta, tapi 1 bulan kemudian mungkin harganya sudah tidak 7 juta lagi. Mobil, motor, begitu. Akan ya penyusutannya di sini terjadi kalau penyusutan kayak gini berarti nanti akan mengurangi harta ya teman-teman ya, mengurangi harta itu berarti di sini nanti di akumulasi penyusutan peralatan itu nilainya adalah ya transaksi tanggal 10 untuk penyusutan peralatan di sini berkurang nilainya adalah Rp200.000. Kemudian di sini nanti akan mengurangi yang namanya modal usaha ya teman-teman ya. Nilainya adalah Rp200.000. Berarti kalau penyusutan peralatan modal ini yang berkurang adalah akumulasi penyusutan peralatan ya, sama modal usahanya juga akan berkurang ya teman-teman. Oke, setelah itu baru teman-teman jumlahkan saldonya. Pada tanggal 10 itu nilainya adalah 20.270.000. Kemudian akun piutangnya nilainya adalah 3 juta. Kemudian perlengkapannya nilainya adalah Rp200.000. Kemudian peralatannya nilainya adalah 5 juta. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan itu minus Rp200.000. Ini nanti akan mengurangi sebagai harta gitu ya teman-teman ya. Kemudian utang usaha itu nilainya 1 juta dan modal usahanya itu karena dikurangi dengan penyusutan nilainya adalah Rp27.270.000. Nah ini di sini tanggal 10 ini diberikan keterangan sebagai beban penyusutan peralatan. Setelah itu baru teman-teman saldo pada tanggal 10 itu semuanya harus dijumlahkan. Jadi 20.270.000 ditambah 3 juta tambah 200.000 ditambah 5 juta dikurangi Rp200.000. Itu nilainya berapa teman-teman jumlahnya? Nilainya adalah Rp28.270.000. Nah, sisi kanan juga sama yaitu nilainya di sini untuk utang usaha nilainya 1 juta ditambah modal usaha nilainya Rp28.270.000, maka nilainya Rp28.270.000. Nah ingat teman-teman, antara sisi aktiva sama sisi pasiva kalau dalam mengerjakan soal persamaan dasar akuntansi itu harus balance nilainya. Nah di sini 28.270, di sini juga sama Rp28.270.000. Oke, itu ya teman-teman ya. Cukup sekian video dari GS Channel kali ini. Semoga video kali ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Ada yang mau didiskusikan? Atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas. Yang lain bagaimana? Kalau masih merasa bingung, diskusi dengan teman tadi. Kalau mungkin enggan diskusi dengan saya, diskusi dengan teman tadi yang waktu SMP atau SMA atau SMA belajar tentang akuntansi. Mungkin penjelasan dari teman itu akan lebih membantu. Ingat, kalian sudah mahasiswa. Mahasiswa itu berbeda dengan siswa. Siswa itu 100%. Bahkan siswa-siswa sekarang juga saya lihat sudah tidak terlalu bergantung pada guru. Kalau kami dosen, lebih berperan sebagai fasilitator, memberikan fasilitas atau memfasilitasi kegiatan perkuliahan. Jadi sumber belajar kalian sudah banyak. Bahkan lihat, saya saja masih belajar dari YouTube dan lain. Jadi
Saya harapkan kalian bisa lebih aktif untuk sumber-sumber pembelajaran agar wawasan kalian lebih berkembang. Oke, dari saya mungkin itu cukup sekian untuk perkuliahan hari ini. Nanti saya bagikan video yang perkuliahan untuk kalian bisa review lagi atau tonton lagi. Selamat pagi. Pagi, Pak.